Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 29 Januari 2022 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman hidup, prahara merupakan bencana yang istimewa. Kerap kali prahara dalam kehidupan ini digunakan untuk melukiskan kekuatan kejahatan yang bisa menghancurkan kehidupan. Prahara dan krisis kehidupan bisa saja terjadi setiap saat. Pengalaman para murid Yesus yang mengalami prahara sementara Yesus tidur dengan nyenyak menunjukkan bagaimana sikap mereka menghadapi tantangan hidup. Mereka membangunkan Yesus yang mereka lihat sedang tidur. Mereka merasa takut karena Yesus yang bersama mereka terlihat tidur nyenyak. Ternyata Yesus tidak tidur. Kehadirannya menjadikan para murid menjadi tenang. Yesus menyadarkan kita agar tetap beriman karena ia tidak tidur. Kekaguman kita atas kuat kuasanya pada Allah tetap menjadi landasan atau dasar kepercayaan kita. Apakah dalam masa sulit kita gampang goyah? Ataukah kita berani percaya? Bagaimanakah hal demikian kita usahakan perkembangannya di dalam hidup kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memperlihatkan kepada kami bagaimana kuasa-Mu sungguh luar biasa mengatasi segala hal. Maka kami mohon, ajarilah kami untuk senantiasa mempercayakan hidup kami dalam berbagai macam pengalaman suka dan duka, kegagalan dan keberhasilan ke dalam kuat kuasa-Mu.
Terlebih ketika kami sedang mengalami prahara dalam hidup ini, mengalami berbagai macam persoalan hidup. Semoga kami tetap percaya akan kasih-Mu, kami tetap percaya akan kuasa-Mu dan penyelenggaraan-Mu di dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk semakin setia mengandalkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga pengalaman-pengalaman perjumpaan kami dengan Engkau secara pribadi melalui doa-doa kami semakin menguatkan iman kami dan mempercayakan hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.